Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh nih. Didi Solahuddin Eskom. Masya Allah, Eskom guys gelarnya. Nah, jadi kita pengen tahu lebih jauh nih, bagaimana seorang Didi Eskom bisa sampai ke Tasik. Nah, konon katanya dia tuh berasal dari Tangerang. Nah, Bang Didi, nah, gimana asal mulanya bisa terjun ke Tasik ini gimana? Oke, cerita awal datang ke sini ya. Awal datang ke sini. Awal Kok datang ke bisa sini. sih? Oke, pertama yang masuk ke Unsil itu nggak ada niatan ke Oh, nggak Unsil. ada niatan ke Ke Unsil. Kan waktu itu SBMPTN, saya pilihnya Unsil itu pilihan ketiga. Oh, jadi usia saya pilihan ketiga. Iya, pilihan. Iya. Baik dikali. Terus. Nah, karena pilihan ketiga nggak ada kemungkinan tuh, nggak ada bakal masuk di Unsil. Jadi kemungkinannya tipis gitu. Karena pilihan ketiga kan nggak ada, siapapun nggak mau jadi pilihan ketiga Ketiga, ya. 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 Pengen jadi pilihan pertama. Iya, pilihan utama. Lanjut. Nah, habis itu ternyata pas malam-malam saya cek pendaftaran itu, pengumumannya ternyata lulus di Oh, Unsil. ternyata lulus. Lulus Jadi di tidak disangka-sangka Iya. gitu ya. Nah, setelah itu tadinya sih gimana gitu, masih bimbang Masih mau bingung. masuk, Masih bimbung. bambung mau masuk atau enggak, soalnya kan Tasik itu jauh dan nggak ada keluarga di sini. Oh, nggak ada keluarga. Dan nanya ke ibu nggak ngelarang, Nggak ngelarang kumaha. bukan nggak ngelarang karena jauh, Hmm. takut kenapa-napa, takut diculik atau apa kan, itu Oh. zamannya serem kan. Takut dimutilasi gitu. Nah iya, zaman mutilasi gitu. Jadi nggak dilarang, cuman karena ngotot akhirnya jadi juga ke Tasik gitu. Siapa yang ngotot? Ya kita lah yang ngotot, masa iya cewek yang ngotot. Oke, next. Terus gimana lagi? Apa? Akhirnya diterima gitu. Nah, pas kesini bareng sama saudara, dia itu mau daftar ujian mandiri. Ujian mandiri itu sama juga di Kobong ini, di Santria. Namanya siapa? Itu siapa? Iip. Itu sama saudara juga, cuman saudara yang baru kenal juga itu. Waduh, kenal. Ya. Jadi saudara baru kenal. Jadi saudara bukan. Jadi walaupun saudara, cuman baru kenal ketika kita ke Tasik. Itu ya. Jadi saudara yang tak kenal. Bukankah kita sesama umat muslim itu adalah saudara? Ya jangan sesama muslim itu saudara, nanti kita pacaran itu nggak boleh tuh. Astagfirullah, pacaran itu emang nggak boleh, Iya, Bos. maksudnya nikah itu nanti nggak boleh karena sesama saudara. Kan itu nggak boleh. Jadi Beda. jangan anggap sesama muslim itu saudara. Saudara, tapi Tapi apa? Tapi jodoh. Anggap semua muslimah itu jodoh. ciri-ciri Pak Boy. Enggak hoax. Nah gitu. Terus. Jadi gimana, kan udah keterima nih Ah, SBMPTN, terus iya. meminta restu orang tua. Iya. Nah, terus kendalanya itu apakah dari Tangerang ke Tasik itu nggak deket ya? 8-9 jam gitu. Gimana caranya meyakinkan orang tua? Oke. Nah, pas itu emang karena seorang cowok mah pasti ngotot ya sama tujuannya. Ngotot sama tujuannya gitu ya. Ya gitulah. Karena ngotot, karena si ibu mungkin karena sayang atau apalah, dia percaya ke anaknya. Kata ibu gini, ya udah cari bantuan dulu, cari dana buat ke sana, ke Tasik. Jadi harus ada beasiswa Ya, gitu baru diizinin. harus ada beasiswa dan harus ada biaya ongkos Ongkos. kesininya nih ke Tasik. Jadi dulu teh udah lulus tapi nggak ada ongkos. Nah itu dia permasalahan yang kedua setelah lulus. Nah karena dipikir-pikir lagi,
kita langsung ke sekolah saya di MAN itu dulu. Oh jadi dulu emang sekolah? Iya iyalah, kalau nggak sekolah nggak lulus kuliah aja. Nah jadi nggak ada biaya ke sekolah gitu ya? Ngapain itu ke sekolah? Ya kan ada bantuan tuh dari sekolah, dari siapa? Dari guru-guru di MAN tuh dapat bantuan. Ternyata ya lumayan buat ongkos ke sini, akhirnya berangkat ke Tasik. Berangkat tuh. Nah kan berarti kan dari Tangerang tuh ke Tasik berangkat. Berarti tujuannya itu emang langsung ke Pondok Al Misbah atau kemana gitu? Nah iya. Kalau itu pertama memang tujuannya itu mau ngekos. Karena kita pikirannya itu karena dapat beasiswa ya. Itu kan saya masuk ke sini itu dapat beasiswa dari bidik misi. Jadi pemikirannya harus punya nilai yang tinggi aja. Tinggi aja ya, yang bagus gitu ya. Makanya kalau misalnya ada pemikiran juga sih katanya ke pesantren aja kata si ibu tuh. Cuman dipikir-pikir lagi takutnya menghalangi atau ada halangan juga kan antara pesantren sama kuliah. Kan ribet tuh ya. Padahal nyatanya di pesantren itu sore. Itu beda lagi. Ini sebelumnya ya. Karena takut menghalangi konsentrasi belajar, takut IPK-nya menurun gitu, takut beasiswanya nggak lanjut gitu. Jadi pengen di kosan aja gitu biar fokus belajar, fokus kuliah. Tapi nyatanya datang ke Tasik itu kita udah nge-booking satu kosan. Untuk berapa bulan tuh? Itu untuk 1 tahun. Tapi bayarnya setengah. Bayar itu bayarnya berapa? 1 juta. Udah 1 masuk juta. 1 juta ke kosan. Nah setelah itu di daerah mana itu kosannya, daerah mana? Kalau nggak salah dekat Uncil banget, di Gunung Roy 2. Oh Gunung Roy 2, berarti sebelum Gunung Roy 1. Iyalah dan bukan sebelum Gunung Roy 1, setelah meren. Terus jadi berarti awalnya emang mau ngekos udah di DP-in, terus kok bisa gitu ke Al Misbah? Nah itu balik lagi karena saya kan kesini bareng saudara tuh si Ip. Dia itu ini ceritanya udah beres nyaro barang-barang di kosan. Barang siapa? Barang gitu. Bukan barang gitu. Udah itu kita pulang kan tuh. Karena habis administrasi SBMPTN itu 7 hari baru boleh masuk. Baru masuk pelajaran tuh. Nah, habis itu baru pulang ke sini lagi sama si Ip tuh. Dia mau ujian tulis mandiri. Dia langsung ke sini. Oh, langsung ke? Enggak langsung sini. Enggak tahu ini siapa? Ini apa tuh? Al Misbah. Astagfirullah. Allah bener mana gitu. Lupa. Al Misbah ini kan sebelumnya nggak tahu nih ceritanya ya. Ceritanya saya nggak tahu sama si itu. Pas di kampus nanya ke anak kampus. Bukan ke ayam kampus. Bukan, nggak tahu tuh ayam kampus gimana tuh. Ada juga ayam goreng gitu. Nanya ke anak kampus, ada 2 orang cewek. Cakep mana cakep? Cakep cewek mah. Cantik cewek mah. 2 orang tuh. Nanya, "Neng, di mana ada kobong?" Ada pesantren. Itu bapaknya Iip yang nanya. Karena Iip niatnya mau ngobong. Ternyata dibawanya ke sini. Dibawa langsung gitu. Iya, dia naik motor berdua. Kita naik mobil ngikutin dia. Nah, datangnya ke sini. Ya udah, akhirnya ke sini. Mungkin si ibu saya lihat pesantren jadi kabita gitu. Tertarik. Ya udah, akhirnya nanya ke saya lagi, mau di pesantren apa di kosan? Ya udah terserah ibu kalau saya. Jadi yang mau kuliah teh mana atau ibu mana? Gak apa-apa karena mengikuti orang tua itu orang tua sama saya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, cakep.
Akhirnya sampai sekarang saya di sini di pesantren Al-Misbah. Berapa tahun? 4,5 tahun, Bos. Nah, berarti kan awal-awal ke pondok itu emang terhalang oleh biaya ya. Iya. Nah, terus gimana sih caranya seorang Didi gitu, Mang Bray, meyakinkan atau selalu ada jalan gitu? Kan kalau misalkan udah nggak ada biaya, udah kayak putus asa, putus harapan gitu. Nah, gimana sih harus tetap positive thinking gitu? Kita harus terus berusaha. Nah, itu gimana? Apalagi kan kalau misalkan udah orang tua nggak ngizinin, nah itu udah kayak putus harapan. Iya. Emang pertama waktu masuk kuliah kan pasti untuk kalangan-kalangan ya menengah ke bawah itu kan sulit ya. Kuliah itu karena kuliah itu biayanya gede, untuk ongkosnya gede, buat biaya hidup pun gede. Tapi karena emang waktu itu saya pilihannya adalah mau maju atau mau kuliah atau mau kerja. Kuliah kerja, tapi nggak ditawarin nikah. Enggak, itu mah belum kepikiran tuh mah, aslinya itu belum. Soalnya ya udah jangan dipikirin. Nah, itu dua pilihan itu udah saya cobain semua. Kerja berarti udah. Yang pertama kuliah dulu nih. Kuliah. Ketika saya udah daftar SBMPTN, udah terdaftar lah di SBMPTN tuh. Tinggal nunggu hasilnya, saya ngelamar kerja di Tiga Raksa. Pabrik gitu. Di pabrik apa ya, lupa. Itu dibawa sama sama om. Bukan, sama cem-ceman. Jadi nanti kita akan bahas cem-ceman, Bray. Itu zaman dulu 2015 itu. Waktu baru lulus SMA. Lulus man. Nah, jadi kedua itu pilihan itu udah saya cobain semua. Jadi yang pertama kuliah udah daftar SBMPTN, yang kedua itu kerja udah cobain juga. Setelah itu karena kerja nih yang ya, tapi udah berapa bulan tuh kerjanya? Atau baru ngelamar? Baru ngelamar sih. Acan Mas. belum kerja sih. Cuman baru ngelamar, jadi baru nyobain ngelamar kerja. Cuman karena kita itu calon yang ngelamar di pekerjaan itu ada 2 doang. Saya sama 1 orang lagi. Jangan-jangan itu saudara ente. Bukan. Saat saya kan dari MAN, jurusan IPA. Nah, itu yang dicari itu lamarannya buat apa ya, elektronik gitulah. Ya, elektronik. Yang kedua dari SMK. Itu jurusan dia banget. Itu yang paling nyebelinnya, dia mah dites ya, dites skill. Kita disuruh nunggu sampai jam 12 itu. Nungguin dia beres tes. Kalau kita enggak dites sama sekali. Enggak dites langsung. Siapa? Didi Bray? Langsung keluar. Tapi lumayan itu pengalaman. Ya, berarti kan terus di Al-Misbah ini udah 4 tahun ya. Awal mulanya itu gimana sih suka dukanya gitu? Kan kalau misalkan awal-awal saya juga tahu ya, kalau uang beasiswa belum cair gimana rasanya. Nah, itu gimana suka dukanya gitu di Al-Misbah selama 4 tahun? Oke, yang pertama suka duka paling ingat ya. Pas apa tuh? Yang pertama kali masuk ke kuliah kan? Ospek. Pas ospek ya. Di zaman saya 2015 itu harus ada di kampus jam 5 sore. Jam 5 subuh jendol. Jam 5 subuh. Nah, ketika itu zamannya masih almarhum itu kan begitu ketat ya waktu itu. Pas ingat itu ya, pas harusnya yang lain ke masjid. Saya kan bingung nih, mau ke masjid takut telat ke kampus. Di kampus juga ketat kan. Ya kalau di sini, jadi saya pilihannya mandi di WC. Di WC mana? Saya sini, belakang WC pesantren. Pas mandi, ini yang paling lucu.
Pas mandi gimana pas mandi? Lagi mandi kan karena gelap nih, nggak ada lampunya WC tuh. Dulu nggak ada lampunya. Iya, Sekarang sekarang masih nggak ada. Jadi Bukan kode. enggak. Terus. Ya pas subuh mandi karena gelap, jadi pintunya dibuka tuh dikit Oh, dulu, dibuka. biar Biar ada cahaya lagi. cahaya masuk ke dalam gitu ya, Nah. biar nggak takut gitu. Pas mandi jebur, gujubar. Nah, jadi ada yang lempar batu Yang tuh, lempar. karena itunya apa, pintunya dari ini ya, dari kaleng, dari seng, petung. Kaget tuh. Yang pertama saya nggak nge itu orang atau apa ya. Yang kedua kali lagi, penuh. Saya teriak tuh, woi, diam. Pas dia, saya lihat lagi, ternyata itu alwar. Dia pengen apa, suruh saya suruh saya ke masjid. Tapi karena itu, udah saya bilang aja, ini kuliahan mau ospek gitu. Udah itu ke masjid udah gitu. Itu yang paling keinget pas pertama kali datang ke sini. Nah, jadi itu teh mandi untuk ospek atau mandi karena Yang pastinya untuk ospek. Cuman yang kedua ya kemungkinan ada. Nah, berarti kan udah di pondok. Nah, gimana sih rasanya kuliah sambil pesantren? Oke. Itu yang kalau yang paling ini ya, paling enaknya emang pesantren Al-Misbah ini enggak terlalu ya memfokuskan untuk apa aturan-aturan yang ketat ya. Cuman yang penting kita ngaji di sini, kita sholat yang benar, kita dapat pelajaran yang benar gitu aja sih. Tapi untuk kuliah di sini sambil pesantren, kalau menurut saya nyaman gitu, karena lingkungannya enak, guru-gurunya juga nggak terlalu mempersulit kita yang kuliah gitu kan. Jadi mendukung gitu. Nah, mendukung. Jadi walaupun kita kuliah terus pulangnya malam aja, cuman yang penting kan pas subuh kita masih ada ngaji gitu, atau sore ketika kita libur bisa ngaji gitu. Yang penting kita kan selalu ada di Kobong. Iya. Untuk pesantren ya nyaman aja. Nah, berarti kan untuk sekarang yang kelas 3 nih kan, berarti kan lagi mempersiapkan untuk kuliah, pasti lagi bingung-bingungnya nih. Coba dong kasih saran buat mereka supaya emang terus kuliah, karena kuliah itu kan banyak beasiswa. Nah, gimana nih biar mereka termotivasi gitu? Kalau dari saya yang pertama gini, untuk kuliah jangan pilih jurusan yang kalian nggak suka. Pilih jurusan yang nggak suka. Itu yang paling penting. Karena apa, kalau jurusan yang kalian nggak suka, walaupun kalian menjalaninya, walaupun kalian gampang masuk ke jurusan tersebut, jadi universitas yang tertinggi misalnya yang terkenal di Indonesia, angger sama saja. Jadi tetap baik, tetap aja gitu, tetap aja kalian nggak bakal nyaman di jurusan tersebut. Itu yang terpenting. Jadi pilih jurusan yang kalian suka, yang kalian gampang melakukan sesuatu itu dengan sesuka hati gitu di jurusan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu harus memilih jurusan sesuai passion gitu ya. Itu yang terpenting. Karena kelanjutannya kan itu enggak 1 bulan 2 bulan, tapi 4 tahun sampai lebih lah gitu kalau misalnya seperti saya gitu. Terus selain itu kan berarti kan mendapatkan beasiswa nih. Kasih bocoran dong, dapat beasiswa dari mana aja, biar mereka Kalau dari saya dulu alhamdulillah pertama yang dapat beasiswa itu memang dari yayasan rumah yatim di Tangerang, namanya Yayasan Rumah Yatim Rida sana. Itu kalau per bulan dapatnya 350 per bulan itu ya. Iya, per bulan. Dapat buat misalnya jajan atau apa gitu ya. Yang kedua itu dari beasiswa bidik misi. Nah, bidik misi per bulannya berapa, Bos? Bidik misi dapatnya berapa sih? 650 ya? 650. Nah, 650 per bulan. Dibayarnya itu tiap beberapa bulan? 3 bulan. 3 bulan dulu. Kalau sekarang
6 bulan satu semester. Oh, berarti satu semester. Satu semester 650 dikali 6 bulan berapa sok? 4 juta ya. 4 jutaan lah. 4 juta lebih 4 lah. jutaan. Nah, itu 6 bulan 4 juta, bayangin. Enggak saya tergiur gitu. Dapat kuliah gratis, dapat uang dapat juga. uang, dapat ilmu yang bermanfaat. Satu lagi dapat apa ya? Dapat jodoh. Nah, jangan-jangan tujuan antum ke sini tuh cari jodoh lah. Nah, itu mah. Soalnya saya tahu perjalanan kisah Anda. Kalau jodoh itu termasuknya apa ya? Door prize dari saya belajar di sini, saya pesantren di sini ya, door prize-nya itu gitu. Dulu pas awal-awal gini nih cerita asmara dia. Dulu pas awal-awal sempat bawa seorang ya ke rumah aku. Pas nikahan Iep, inget pas nikahan Iep ada. Itu berarti dikenalin deh ke orang tua. Enggak satu orang doang soalnya itu mah. Tapi yang spesialnya satu orang dong. Itu kan dari pesantren, dari bagian pesantren untuk menghadiri pernikahan Iep, jadi banyak kan. Iya. Tapi ada yang dikenalkan ke orang tua berarti ada orang. Soalnya saya dengar Bu, kata orang tua Anda mau sahadaya tak? Enggak. Di kampus, oh bener hoax. Jangan percaya, dia untuk konten itu. Di kampus ada berapa banyak wanita yang engkau dekati? Di kampus mah satu doang, itu juga nggak jadi. Ditolak? Bukan ditolak. Ya begitulah, karena kehidupan kampus itu keras. Sekeras baja. Nah, dengar sekarang saya lagi deket sama seseorang sepondok, bener? Iya benar. Yang sama ini serius enggak nih? Tentulah serius yang ini mah. Soalnya apa? Udah kemungkinan dari sebelum ini juga saya udah kesini. Lagi sini. Nah, itu niatnya apa? Niatnya silaturahmi lagi. Sekalian apa? Seserahan. Belum itu mah. Ini sedang mengumpulkan dana gitu. Jadi doakan saja, ini mah doakan saja, semoga 2 tahun atau 3 tahun lah insyaallah. Keburu katikung. Yang penting kuat hati, kuat iman, kuat pandangan. Nah, itu yang terpenting. Nah, dilihat dari wajahnya kan ini teh seperti awet muda, padahal kelahiran tahun berapa? Saya 2000 tahun 2000. Kelahiran tahun 2000 tahun. Tahun 2000 di tahun 96 benar? Iya, 96. 2000 berarti sekarang teh 34 tahun. Oh anjir. 20 tahun. 20 lebih lah. Ya, hitung lah. Nah, segitulah. Nah, terus kemarin kan dengar lagi wisuda ya. Nah, wisuda. Nah, dengar kan lulusnya teh 4 tahun lebih gitu ya. 4 tahun setengahan lah. Terus wisuda kan dulu teh bulan apa? April ya? Mei, April. Terus ketunda gara-gara pandemi. Nah, terus sekarang wisuda kemarin bulan apa wisudanya? Kemarin pas bulan Agustus tanggal 30. Agustus tanggal 30. Nah, itu gimana rasa wisudanya kan tidak dihadiri oleh orang tua? Oke. Perasaan yang paling kenanya itu pas di dalam mandala ya. Di mandala. Gabut pisan, bete pisan. Jadi di dalam itu cuma ngedengerin yang ya biasalah senat itu yang pidato terus ini tuh ngituin toga tuh 4 tahun setengah gitu. Iya. Memindahin dari kiri ke kanan doang gitu. Udah beres. Ya udah pulang. Kita disuruh keluar. Nah, di luar itu nggak boleh foto-foto. Di luar juga nggak boleh foto-foto. Nggak boleh foto-foto, langsung pulang. Jadi pas kemarin itu juga pas keluar dari gedung itu udah
pada keluar semuanya. Jadi kalau yang mau foto-foto ya silakan di foto studio. Terus kemarin juga sempat dengar-dengar ada yang ngasih bunga cina. Bunga Dari siapa? Atuh ada itu mah. Nah, kita bawa bunganya nih. Nah, ini bunganya nih. Coba dikenalkan. Ini dari siapa? Nggak mungkin dari seorang cowok. Nah, coba ini bunga dari siapa ini? Atuh ya Dari ini siapa? Dari mantan atau pacar atau calon? ini dari calon atau Calon. Namanya siapa namanya? namanya ya itu dia. Namanya itu adalah. It is. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga Amin. acar ya. semoga Mang Didi Bra ini Amin. segera melamar seorang Amin. gadis desa. Gadis desa Pamutingan. Desa Pemutingan ya lah. Nah, ada yang mau disampaikan kan nih buat santri-santri ya sekarang yang khususnya yang kelas 3 nih mau menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Paling dari saya pesannya itu yang penting kalian di sini itu sebagai santri, keluar pun harus sebagai santri. Ya walaupun penampilan kita bukan santri di luar sana, yang penting hatinya itu tetap sebagai santri. Artinya santrinya itu santri yang bukan unggul kue sare. Siga sama mana? Jangan kayak gitu, tapi ambil hikmahnya itu kita sering rajin ngaji, rajin sholawat, rajin sholat. Jadi jangan pernah meninggalkan jati diri santri yang seperti itu. Jadi itu yang fokusnya itu yaitu jangan pernah meninggalkan jati diri santri. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap santri. Walaupun covernya bukan santri, tapi dalamannya tetap santri. Dalaman naon heula? Iya, jati dirinya. Ya, betul. Nah, mungkin itu saja kita berbincang dengan Didi Solahuddin Eskom. Iya, siap. Nanti kita akan undang lagi para alumni yang sudah luar biasa. Oke, terima kasih Bang Didi. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga langsung melamar. Amin. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.